konten YouTube Ayu Efrita Dewi, gak boleh di subscribe, gak berfaedah. Jangan bunyikan loncengnya, jangan komen, dan jangan nonton. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Karlina dengan NIM 21050404073. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tindak pidana keimigrasian untuk memenuhi salah satu tugas konten digital pada mata kuliah tindak pidana khusus atau delik-delik di luar KUHP yang diampu oleh Ibu Ayu Efrita Dewi, SH.MH. Baik, untuk memulainya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu imigrasi. Nah, tahukah kamu apa itu imigrasi? Istilah imigrasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu migratio, yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Nah, pengertian imigrasi ini adalah salah satu hak asasi manusia, yaitu untuk memasuki negara lain tersebut. Untuk negara yang didatangi tersebut disebut juga sebagai peristiwa imigrasi. Nah, secara lengkapnya, arti imigrasi adalah pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negeri. Atau definisi dalam bahasa Inggris dapat diartikan ialah imigrasi adalah pintu masuk ke negara asing dari orang yang berniat untuk mengambil bagian dari dalam kehidupan di negara itu dan kurang lebih untuk tinggal menetap. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai imigrasi. Kemudian kita beralih mengenai fungsi keimigrasian. Nah, lalu tahukah kamu apa itu keimigrasian? Nah, menurut pasal 1 angka 1 tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, yang dimaksud dengan keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Nah, dari pengertian tersebut kita dapat ambil kesimpulan untuk fungsi keimigrasian yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian tersebut. Fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk melaksanakan fungsi keimigrasian tersebut, pemerintah pun menetapkan kebijakan keimigrasian. Nah, kebijakan keimigrasian ini dilaksanakan oleh Menteri. Fungsi dari keimigrasian ini di sepanjang garis pembatas wilayah Indonesia dilaksanakan oleh pejabat imigrasi yang meliputi tempat pemeriksaan imigrasi dan pos oleh pejabat imigrasi yang meliputi dan pos lintas batas. Nah, untuk melaksanakan fungsi keimigrasian tersebut, dibentuklah kantor imigrasi di kabupaten, kota, maupun kecamatan. Di setiap wilayah kerja kantor imigrasi dapat dibentuk tempat pemeriksaan imigrasi yang berdasarkan keputusan oleh Menteri. Nah, selain kantor imigrasi tersebut, selain kantor imigrasi tersebut, dapat dibentuk pula rumah detensi imigrasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, maupun kota. Kantor imigrasi dan rumah detensi imigrasi tersebut merupakan unit pelaksanaan teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah, fungsi keimigrasian ini di setiap perwakilannya atau di setiap perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang di luar negeri dilaksanakan oleh pejabat imigrasi atau juga pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk pemerintah dapat melakukan kerjasama internasional di bidang keimigrasian dengan negara lain.
Nah, dengan badan atau organisasi internasional tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tindak pidana keimigrasian. Nah, tahukah kamu yang berwenang melakukan penindakan keimigrasian tersebut siapa saja? Nah, yang berwenang dalam melakukan penindakan keimigrasian tersebut bisa terdapat 4 orang atau 4 badan, yaitu diantaranya adalah pejabat keimigrasian, kemudian kepala kantor imigrasi, selanjutnya kepala kantor wilayah Departemen Hukum, serta Direktur Jenderal Imigrasi. Nah, dari penindakan keimigrasian tersebut, kita beralih dengan tindakan yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Apabila melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa yaitu ada pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan, kemudian ada larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia, serta keharusan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia. Dan yang terakhir, pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia. Baik, selanjutnya ada faktor imigrasi. Baik, selanjutnya ada faktor pendorong dari imigrasi, yaitu meliputi faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini karena imigran ingin meningkatkan taraf hidupnya dengan berpindah ke negara yang lebih maju agar mendapatkan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik di negara tujuannya. Kemudian ada faktor politik. Faktor politik ini menyebabkan seseorang berpindah ke negara lain karena ketidakstabilan kondisi politik di dalam suatu negara biasanya bisa menyebabkan seseorang pindah negara. Nah, umumnya perpindahan tersebut karena faktor keselamatan, karena biasanya ketidakstabilan politik ini menyebabkan hal-hal seperti perang saudara. Kemudian ada faktor pendidikan. Faktor pendidikan ini bisa terjadi ketika kondisi pendidikan di negara sendiri masih kurang memadai. Oleh karena itu menyebabkan seseorang berpindah ke negara lain. Kemudian ada faktor sosial dan budaya. Nah, seseorang bisa juga ingin pergi ke suatu negara karena faktor budaya yang dimiliki oleh negara tersebut. Biasanya budaya-budaya itu tidak ditemui di negara mereka masing-masing. Contohnya kita bisa ambil Pulau Bali, karena kebudayaan unik yang ada di sana serta kebudayaan K-pop yang membuat banyak orang ingin mengunjungi Korea Selatan. Kemudian ada faktor penarik atau faktor penarik imigrasi. Nah, apa kemungkinan keuntungan yang mereka peroleh dengan berimigrasi atau penetapan? Di antaranya itu negara yang memiliki kestabilan ekonomi, kemudian adanya peluang mendapatkan pendidikan yang lebih baik, lalu kondisi suatu negara yang dinilai unik dan menyenangkan, serta banyaknya tempat wisata atau tempat hiburan, dan yang terakhir lapangan pekerjaan yang besar dan menjanjikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur tindak pidana keimigrasian. Nah, unsur tindak pidana keimigrasian tersebut terbagi menjadi 3, yaitu ada unsur subjek pelaku, ada unsur proses tindak pidana,
ada unsur tujuan tindak pidana. Nah, unsur subjek pelaku ini terbagi menjadi 4, yaitu pelaku perseorangan, pelaku kelompok orang, badan swasta atau badan publik, dan badan pemerintahan. Kemudian, unsur proses tindak pidana itu terbagi menjadi 4, yaitu membuat, saya ulangi, unsur proses tindak pidana itu terbagi menjadi 3, yaitu membuat secara tidak benar atau memalsukan paspor jalan dan surat penggantinya, kartu keamanan, serta surat perintah jalan atau surat yang diberikan. Kemudian menyuruh memberi surat serupa itu atas nama palsu, atas nama kecil yang palsu, atau dengan menunjukkan pada keadaan palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah benar dan tidak palsu, atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran. Nah, yang terakhir itu memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsukan tersebut di dalam ayat pertama seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran. Kemudian, unsur tujuan tindak pidana. Nah, unsur tujuan tindak pidana ini masuk dan keluar dari wilayah Indonesia yang membuat secara tidak benar berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran keimigrasian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam tindak pidana keimigrasian. Nah, macam-macam tindak pidana keimigrasian ini terbagi menjadi 2, yaitu yang disebabkan oleh warga negara Indonesia dan yang disebabkan oleh orang asing. Yang disebabkan oleh warga negara Indonesia itu ada masuk dan keluar tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi, kemudian memberikan pemondokan, perlindungan, dan memberikan pekerjaan kepada orang asing yang berada di Indonesia secara ilegal atau masa izin tinggalnya telah habis. Kemudian bertindak selaku sponsor fiktif dalam memberikan jaminan izin tinggal kepada orang asing. Kemudian terlibat dalam sindikat perdagangan manusia, lalu memberikan data yang tidak benar dan menggunakan dokumen kependudukan yang tidak sesuai dengan identitas dirinya saat mengajukan permohonan paspor RI. Selanjutnya, memiliki dan menggunakan paspor RI yang tidak berlaku. Nah, yang disebabkan orang asing tersebut ada beberapa pula, yaitu yang diantaranya adalah melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang dimiliki. Kemudian berada di Indonesia dengan menggunakan sponsor fiktif. Selanjutnya, tidak melaporkan setiap perubahan status sipil, alamat domisili pekerjaan, dan sponsornya ke kantor migrasi setempat. Kemudian masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa, paspor palsu, atau bukan miliknya. Selanjutnya mencoba mengajukan permohonan paspor RI dengan melampirkan identitas palsu. Kemudian yang terakhir terlibat dalam jaringan sindikat perdagangan manusia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran keimigrasian. Nah, pelanggaran keimigrasian ini terbagi menjadi beberapa pula, yaitu diantaranya menyalahgunakan aturan izin tinggal, kemudian melewati batas waktu tinggal, penggunaan sponsor palsu, visa atau paspor palsu, tindak pidana perdagangan manusia, penyeludupan narkotika, serta penyeludupan barang mewah. Nah, pelanggaran keimigrasian ini sama pula dengan macam-macam tindak pidana keimigrasian tersebut. Baik, kalau ada pelanggaran keimigrasian, tentu ada sanksi tindak pidana keimigrasian. Nah, sanksi tindak pidana keimigrasian ini
terbagi menjadi dua, yaitu sanksi tindakan administratif serta sanksi tindakan pro-justisia. Nah, sanksi yang tindakannya berdasarkan administratif itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 Angka 31, yaitu yang menjelaskan mengenai sanksi administratif ini yang ditetapkan pejabat imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. Sedangkan tindakan pro-justisia ini yaitu merupakan penanganan suatu tindak pidana keimigrasian yang melalui proses peradilan, yang termasuk di dalam sistem peradilan pidana. Baik, selanjutnya adalah peranan imigrasi Indonesia terhadap kedaulatan negara. Nah, peranan imigrasi Indonesia tersebut terbagi menjadi 3, yaitu pelayanan masyarakat, keamanan, penegakan hukum. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pelayanan masyarakat. Nah, pelayanan masyarakat ini bagi masyarakat Indonesia itu seperti penertiban paspor, penertiban surat perjalanan laksana paspor, kemudian pemberian tanda keluar masuk, kemudian pas lintas batas. Nah, sedangkan bagi warga negara asing, pelayanannya itu menertibkan kartu izin tinggal terbatas atau KITAS, kemudian menertibkan kartu izin tinggal tetap atau KITAP, selanjutnya melakukan perpanjangan visa atau kunjungan, kemudian pemberian izin dan tanda masuk lagi dan keluar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keamanan. Nah, contoh fungsi keamanan ini adalah imigrasi berhak untuk menjamin keamanan negara dari imigran-imigran yang datang. Selain itu juga melakukan kolaborasi dengan aparat negara lain untuk memantau penegakan hukum keimigrasian dan juga melakukan operasi intelijen untuk keamanan negara tersebut. Kemudian ada penegakan hukum. Nah, aturan hukum ini juga harus ditegakkan tak hanya bagi warga negara sendiri, tetapi juga harus ditegakkan untuk warga negara asing. Nah, aturan itu ditegakkan agar para imigran tetap memiliki batasan-batasan dalam mengunjungi suatu negara. Dalam hal ini, imigrasi berhak untuk mengusir warga negara asing kembali ke negara asalnya jika memang terbukti melakukan tindak pidana. Hal itu disebut juga dengan deportasi. Baik, selanjutnya. Baik, segitu saja untuk penjelasan saya mengenai video tindak pidana keimigrasian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.